Halo guys, welcome back to DigiView. Sesuai judul yang ada di video di atas, jadi di video kali ini aku bakal review atau sebenarnya mau sharing aja penggunaan iPhone 8 dalam waktu 1 tahun. Di video sebelumnya aku pernah review iPhone 8 saat pertama kali beli di tahun 2021 dan konten seminggu bersama iPhone 8. Kalau kalian ada yang belum tonton videonya, kalian bisa klik link videonya di description box di bawah, karena video kali ini berhubungan dengan konten video tersebut. Sebelum ke video pembahasannya, subscribe channel DigiView kalau kalian belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video aku setiap harinya. Dan langsung aja kita bahas apakah pemakaian iPhone 8 dalam waktu 1 tahun masih oke atau enggak. Let's go! iPhone 8 dirilis bersamaan dengan iPhone 8 Plus pada 12 September 2017. Kalau dihitung hingga tahun ini berarti usia iPhone 8 adalah 5 tahun, termasuk iPhone yang cukup lama jika dibandingkan dengan iPhone 13 series yang baru 1 tahun dirilis. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 6 atau iPhone 7, iPhone 8 ini termasuk yang cukup muda. Mengingat usia yang sudah cukup tua, nggak sedikit pembeli mempertanyakan apakah iPhone 8 ini masih layak beli dan mendukung kebutuhan atau tidak. Sebenarnya usia iPhone tidak terlalu berpengaruh dalam penggunaannya. Apple sendiri memiliki strategi dalam produknya agar dalam beberapa tahun ke depan tidak akan ketinggalan update fitur atau performanya. iPhone masih dapat dikatakan layak atau worth it jika performa dan baterai yang masih bisa menjalankan aplikasi atau update iOS terbaru. Eits, walaupun udah 5 tahun lamanya, tapi iPhone 8 ini masih cukup layak untuk dibeli dan mendukung segala kegiatan kamu. Mungkin ada tipe pengguna yang tiap bulannya harus upgrade iPhone, tapi ada juga pengguna yang pemakaian iPhone-nya dalam waktu yang lama. Nah, dan aku adalah salah satu tipe pengguna yang ingin memiliki gadget atau iPhone dalam jangka waktu yang lama. Tentunya ini bisa jadi kelebihan karena mengingat budget yang dikeluarkan tidak over atau bisa menghemat budget kamu. Tidak terasa iPhone 8 ini udah aku pakai selama 1 tahun lamanya. Kalau dibilang masih layak, menurut aku iPhone ini masih cukup layak. Usia 5 tahun tidak membuat performa iPhone 8 ini turun. Unit yang aku beli adalah unit iPhone second dengan harga yang sangat ramah di kantong. Bahkan sekarang iPhone 8 ini juga sudah cukup murah. 1 tahun yang lalu aku beli iPhone ini di harga 3 jutaan. Tapi sekarang banyak store iPhone yang menjual iPhone 8 ini di harga 2 hingga 3 jutaan. Dan di sini aku akan membahas pengalaman aku selama 1 tahun pakai iPhone 8. Kira-kira apa saja sih yang berubah jika sudah dipakai selama 1 tahun? Yang pertama adalah desain. Desain iPhone 8 ini masih kekinian dengan bodi belakang kaca yang mengkilap, membuat iPhone ini nggak akan ketinggalan zaman. Bahkan bahan kaca di iPhone ini diklaim kuat terpasang di bagian depan maupun belakangnya. Bagian tepinya pun terbuat dari aluminium dengan pinggirannya warna gold yang sangat menawan. Selain pas di genggaman, ponsel ini juga bisa membuat lebih keren saat dipakai. Jadi kamu nggak usah khawatir karena desain iPhone 8 masih layak dipakai saat ini. Yang kedua adalah chipset. Chipset yang ditanamkan di iPhone ini adalah chipset A11 Bionic. Dalam membuka aplikasi atau buka tutup aplikasi, atau bahkan berganti-ganti aplikasi, performa chipset ini masih bisa diandalkan karena kecepatan dari chipset yang ada di iPhone 8 ini. Bahkan penggunaan 1 tahun tidak membuat kecepatan chipset dalam proses aplikasi di iPhone ini. Meskipun chipset ini sudah mulai lama, tapi jika dibandingkan dengan prosesor Android, maka ada nilai plus sendiri di chipset ini. iPhone 8 menjamin kegiatan multitasking dan semakin ringkas. Untuk membuka aplikasi yang banyak, pemakaian untuk scroll sosial media, editing, atau sekedar searching di iPhone 8 ini masih worth it dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah layar. iPhone 8 memiliki layar Retina HD yang jauh lebih menawan jika dibandingkan sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan tipe layar saat ini yang menggunakan OLED, mungkin iPhone ini masih di bawahnya. Tapi kejernihan layarnya untuk pemakaian indoor maupun outdoor masih oke lah.
karena adanya fitur True Tone yang membuat iPhone ini dapat memproses cahaya yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya agar layak tetap nyaman saat dipakai penggunanya. Fitur lainnya yaitu 3D Touch. Buat kalian yang masih belum paham apa itu 3D Touch, yuk aku jelasin. Di fitur 3D Touch ini, pengguna dapat mengakses menu tertentu saat membuka aplikasi hanya dengan menyentuh ikonnya saja. Pengguna tinggal tahan sentuhan pada ikon aplikasi tertentu, maka menu yang ingin diakses akan muncul. Atau bahkan kalian juga bisa pindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya dengan memanfaatkan fitur ini. Ada salah satu kekurangan dalam iPhone ini, yaitu masih adanya home button atau tombol home di bagian layarnya. Mengingat iPhone saat ini sudah pakai layar full screen, tapi tetap masih oke karena desainnya terlihat mewah. Dan ya, kita akan membahas baterai yang ada di iPhone 8 ini. Saat pembelian pertama, aku mendapatkan baterai health yang masih cukup tinggi, yaitu 90%. Kalian pasti penasaran kan apakah kesehatan baterai iPhone ini dalam 1 tahun turun drastis atau tidak? Kalian bisa lihat sendiri kalau iPhone ini dalam waktu 1 tahun hanya turun sebanyak 4% saja menjadi 86%. Bisa dibilang awet karena penurunan yang gak terlalu drastis. Padahal menurut aku, pemakaian iPhone ini cukup boros. Bahkan dalam 1 hari bisa 3 kali pengecasan. Karena sehari-hari aku pakai iPhone ini untuk memenuhi kebutuhan aku. Contohnya untuk scroll sosial media, nonton film, bahkan bisa dipakai dalam waktu 24 jam full dengan pengecasan 3 kali sehari. Tapi kalau penggunaan kamu hanya sekedar bales chat, atau tag video, foto, maka iPhone ini bisa jadi pilihan buat kamu. Yang terakhir ada kamera. Kamera di iPhone ini mengusung single kamera depan dan belakang sebesar 12 megapiksel. Memang kalau dibandingkan kamera iPhone keluaran terbaru yang sudah mengusung dual kamera ataupun triple kamera, iPhone ini sudah ketinggalan jauh di bawahnya. Tapi tenang aja, karena kamera di iPhone ini masih cukup bisa untuk diandalkan. Pengambilan foto dan video pun terlihat jernih, bahkan kualitasnya hampir setara dengan iPhone series atas. Untuk mengabadikan momen kamu di Instagram contohnya, fitur videonya pun sangat stabil. Dan ini dia beberapa hasil foto dan video yang pernah aku take selama 1 tahun ini. Bahkan aku sering mengabadikan momen di Instagram pakai iPhone ini. Nah, jadi kamera iPhone 8 ini masih cukup bagus untuk dipakai dan masih worth it karena produk Apple memang sangat unggul di kameranya. Dan itu dia sharing pengalaman aku menggunakan iPhone 8 selama 1 tahun. Menurut aku masih ada kekurangan dari iPhone 8 ini, yaitu dari kapasitas baterai yang kecil jika dibandingkan dengan iPhone series atas lainnya, dan ukuran iPhone yang mungil. Tapi di balik kekurangan itu, ada kelebihan yang ada di iPhone ini. Kesimpulannya, pemakaian aku di iPhone ini bisa dibilang awet dan mendukung kegiatan sehari-hari aku dalam bermain sosial media. Jadi kalau kamu masih ragu buat beli iPhone 8 di penghujung tahun 2022 ini, jangan bingung lagi, karena iPhone ini masih cukup layak untuk dibeli. Nah, itu dia pembahasan singkat dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jika kalian ingin menambahkan informasi lainnya, bisa komen di kolom komentar di bawah. DigiView pamit, see you in the next video, bye-bye!